Media Remaja. Shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Erika. Selamat hari Minggu Kak Elvani. Gimana nih kabar yang di rumah aja? Adik-adik yang di rumah aja? Baik-baik aja lah Kak. Pasti ya, luar biasa. Oke. Udah hari Minggu aja ya Kak sekarang Iya, ya. nggak kerasa kita bertemu di hari Minggu lagi. Gimana adik-adik udah siap mau dengarkan firman Tuhan, mau puji nama Tuhan juga? Pasti sudah siap Kak? Udah siap lah ya Kak Udah ya. siap. Oke, untuk memulai ibadah kita hari ini, adik-adik Media Remaja, kakak pengen kalian boleh tenang, kalian duduk, segala hal-hal yang mengganggu ibadah kita disingkirkan dulu. Nggak ya? boleh tiduran ya. Nggak boleh ya? tiduran. Iya. Harus duduk di kursi dengan posisi yang baik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya adik-adik. Yes. Ya? Oke. Kak, kita mau sapa-sapa dulu Marema. Jadi aku mau sapa Madia, kakak nanti sapa yang remajanya ya. Boleh, boleh. Oke. Shalom Madia, apa kabar? Belum semua, Kak. Sekali lagi ya Kak. Oke, sekali lagi coba. Shalom Madia, apa kabar? Gimana hari Minggunya, hari-harinya baik kan? Oh pastinya Baik, baik puji ya. Tuhan. Oke Kak, sapa remajanya. Oke, dong. remaja nggak boleh kalah ya sama anak-anak Media. Yuk. Dikumpulkan dulu energinya, kakak sapa. Kalau remaja ada kan sapanya Kak. Shalom, sukacita, sukacita, semangat. Oke, lebih semangat ya. Harus sesuai dengan kata-kata ya. Kalau kakak bilang, kalian bilang semangat ya, kalian harus semangat juga gitu ya. Oke, kita mulai ya. Shalom remaja. Shalom, sukacita, semangat. Oke, kita hari ini harus bersemangat semuanya ya. Oke Kak, udah siap mau memuji nama Tuhan? Siap Kak. Oke, kita mau saat teduh dulu ya adik-adik, Media dan remaja. Boleh siapkan hatinya, pikirannya, kita mau ambil sikap saat teduh, kita mau bernyanyi kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Sekali lagi. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, bawa damai di hidupku. Baik, ambil sikap berdoa, kita mau tunduk kepala, lipat tangannya, kita mau bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke dalam hadirat-Mu Bapa dengan ucapan penuh syukur kami, Engkau boleh pertemukan kami di ibadah minggu.
Walaupun kami tidak boleh bersua, kami percaya Tuhan, kami bertemu di dalam iman dalam nama-Mu saja Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami hari ini dari awal hingga akhir. Engkau berkati setiap adik-adik media dan remaja Tuhan. Tuhan perlengkapi satu persatu sehingga apa yang mereka sampaikan, puji nama-Mu dan juga dengarkan firman-Mu boleh menambah sukacita, boleh menjadi pegangan hidup kami masing-masing Tuhan. Ini kami Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Gimana Oke. Kak? Kak, lihat dong aku pakai merah putih. Oh iya, merah putih. Ini putih, merah putih ya. Di depan juga udah ada hiasan Kak. Kira-kira kita mau ngerayain apa sih Kak? Apa yang spesial sih minggu ini? Iya, biasanya ya, kalau merah putih pasti ada media remaja tahu nih. Merah putih adalah Oh, besok 17 Oh, 17 Agustusan, Agustusan ya. Kak. Oke, tadi kakak mau dengar-dengar dulu nih. Adik-adik belum lupa kan 17 Agustus? Belum ya? Belum lah Kak. Iya, walaupun nggak sekolah, biasanya kan kalau di sekolah ada upacara yang gitu-gitu Iya, ya. sekarang Tapi kan nggak bisa upacara, iya, Kak. sekarang upacaranya di rumah berarti ya ikut bersama orang tua di rumah. Oke, tapi nggak mengurangi sukacita kita walaupun kita Nggak. tidak bisa 17 Agustus di sekolah ataupun di tempat lain, tapi kita pengen tahu apa sih yang Tuhan mau gitu ya. Dari yang Tuhan udah kasih luar biasa ya di kehidupan kita. Coba adik-adik lihat keluar gitu ya. Kalau kakak dulu rumahnya dekat pegunungan, melihat gunung yang megah, melihat tumbuh-tumbuhan yang lebat, wah itu luar biasa kasih Tuhan ya. Ya, jadi adik-adik walaupun di rumah aja nggak boleh mengeluh, nggak boleh lesu-lesu, kita mau puji Tuhan, kita mau bernyanyi betapa kita tidak bersyukur. Oke? Sambil bertepuk tangan boleh? Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sekali lagi, alangkah indah. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua lebih keras yuk suaranya. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Oke, tepuk tangan buat ciptaan Tuhan yang luar biasa ya. Oke, selanjutnya kita mau nyanyi apa, Kak Elvani? Kita mau bakar semangat lagi karena kita merayakan hari kemerdekaan. Kita mau menyanyikan pujian bagi Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kakak minta adik-adik media dan remaja boleh berdiri ya. Jangan malas-malas, ayo diri. Oke. Boleh menggerakkan badan ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya
hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, tangannya di atas semua yuk. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Oke, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kasih Tuhan tidak pernah pergi dari kita ya Kak. Iya, amin. Oke, udah boleh duduk belum Kak? Belum dong, masih berdiri aja ya. Harus diri lagi Iya, ya, biar masih semangat. kuat ya, masih semangat Iya. ya kakinya ya. Masih dong. Jiwa anak muda yang sudah merdeka. Iya. Oke, kita mau lanjut pujian kita dengan lagu Satukanlah Hati Kami. Oke. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Oke, kita sudah Oke. menyatukan hati kita juga sudah mau bernyanyi dan memuji Tuhan hari ini Kak. Iya, luar biasa ya. Luar biasa, masih Oke. semangat, masih nggak bosan-bosannya walaupun kita ibadah online saat ini. Gimana Kak, kan kita besok nih mau merayakan 17 Agustusan. Ada kenangan-kenangan nggak yang diingat tentang kemerdekaan? Oh, pasti ada dong, Kak. Apa itu Kak? Kalau kakak dulu kalau kalian tahu di Kabanjahe gitu ya. Nah, kakak kan sekolah di situ. Nah, biasanya kalau 17 Agustus itu ada kayak acara drum band gitu, mersing band Pawai gitu. ya, Kak? Iya, Pawai pawai biasanya Nah, itu ya. seru banget. Ada kayak drum band, ada yang bawa pianika, ada yang bawa drum. Nah, itu. Nah, itu seru banget, parah deh. Nah, Itu seru Kakak banget. yakin semangat kalian juga pasti walaupun tidak bisa keluar, tapi kita yakin kalian sudah dimerdekakan dalam iman. Jadi tetap semangat dalam memuji dan
mencari kemuliaan nama Tuhan. Yap. Oke Kak, kita mau ke firman Kak. Iya, kita mau masuk firman. Jadi adik-adik boleh duduk. Apa dari tadi udah duduk ya? Kayaknya Belum udah ya? duduk sih Kak, nggak Oke. disuruh juga. Nggak apa-apa ya. Yuk, adik-adik boleh duduk, boleh menenangkan diri, boleh siapkan semuanya, Alkitab. Semuanya boleh disiapkan, kita mau masuk ke firman. Tapi sebelumnya kakak mau mengingatkan adik-adik lagi gitu. Kita tahu gitu ya, Indonesia, bahkan tidak hanya Indonesia, dunia luar biasa memiliki problema yang sama ya, terjadi pandemi gitu. Nah, tapi ada satu sisi yang ada hal yang membuat kakak merasa apa ya? Oh, jadi rencana Tuhan mendatangkan sesuatu itu ada hal yang kita pelajari gitu. Ada sesuatu yang dapat kita petik dari itu gitu ya. Tetap mengingatkan kita untuk bersyukur ya iya, Kak. selalu bersyukur. Terus kayak di rumah gitu ya, kayak merasa tenang aja gitu. Biasanya kita yang aktivitasnya anak Marema yang biasanya pulang sekolah ada les, orang tua yang bekerja, itu nggak ada titik temunya gitu. Iya, Tapi sekarang merasakan kayak kok manis ya momennya gitu loh. Iya, kayak kumpul merasa bersama ya. Iya, ada yang kayak wah ternyata seperti ini ya kalau bisa menjaga satu dengan yang lain. Terus kita semakin peduli tahu Kak. Kayak misalkan di rumah ada adik kita yang belum mandi, misal kita langsung mandi cepet-cepet. Nah, karena kita takut tertular atau gimana juga Ya, kan. Jadi tetap jaga rasa kesehatan. kepedulian itu sudah semakin tinggi gitu ya. Bukan hanya di keluarga, di tempat-tempat lain juga kakak merasakan seperti itu gitu. Jadi yang kakak mau ingatkan, walaupun Indonesia gitu ya khususnya mengalami masa-masa seperti ini, problema seperti ini, tapi ingat, ada satu pribadi yang selalu menemani kita, yang selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi kita mau angkat doa kita untuk Indonesia khususnya. Kita mau bernyanyi doa kami. Setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu mencari duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi kakak mau ajak kita mendalami setiap liriknya untuk doa untuk Indonesia. Biar semua problema ini segera berlalu, kita boleh melakukan aktivitas kita dengan biasanya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu mencari duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu
bilang hanya namamu. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita ambil sikap berdoa, kita mau dengarkan firman Tuhan, siapkan hati, pikiran, apapun yang mengganggu kita saat ini tolong disingkirkan, ambil sikap berdoanya, bagaimana kita selayaknya anak Tuhan datang kepada Bapa. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami. Setiap hari-hari kami boleh Tuhan sertai. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan perlengkapi kami, siapkan hati, pikiran kami, supaya apa yang Tuhan sampaikan, firman hari ini Tuhan boleh kami dengarkan, juga kami lakukan sebagai ibadah sejati dalam hidup kami Tuhan. Tuhan berkati juga Kak Egi yang akan membawa firman, Tuhan sertai dia, sehingga apapun yang keluar dari mulutnya kiranya hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja Tuhan. Ini kami Tuhan datang ke hadapan-Mu, layakan kami supaya kami dapat datang dan menyembah Engkau. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, sukacita semangat kelas Marema. Hari ini Kak Egi mau bagikan firman tentang pahlawan. Karena besok kita akan merayakan hari kemerdekaan RI yang ke-75 tahun. Jadi tema kita hari ini tentang kemerdekaan dan tentang kemenangan. Ayatnya kita mau buka bareng-bareng di Zefanya 3 ayat 17. Kita buka dulu ya bareng-bareng ya. Oke, kakak akan bacakan buat kita semua. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Oke, maksud dari ayat ini tuh gimana nih Kak Egi? Nah, di sini dalam ayat ini Zefanya 3 ayat 17, di situ dikatakan bahwa Tuhan kita yang disebut Yahweh adalah pahlawan kemenangan kita, gitu ya. Jadi kalau misalnya di film Dilan tuh ada panglima perang kan ya, panglima tempur. Nah kalau di Dilan, kalau di kita juga ada panglima perang kita tuh di Keluaran 15 ayat 3. Nah kita lihat dulu ya, Keluaran 15 ayat 3, kita cari bareng-bareng. Di situ dikatakan ada Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya, ya. Jadi pahlawan perang kita ada namanya Yahweh dan itu adalah Tuhan. Contohnya kayak gimana Kak? Contohnya ada waktu Musa memimpin perang bangsa Israel ya. Di situ Musa dibantu sama Tuhan. Pahlawannya yang sebenarnya itu sebenarnya Tuhan gitu ya. Dengan cara yang unik. Jadi waktu itu Musa itu dibantu sama saudaranya, ada Harun sama Hur gitu ya. Jadi setiap Musa ngangkat tangan, dia tuh bakal kuat gitu, kekuatan perangnya gitu. Tapi waktu dia capek gitu ke bawah gitu tangannya, kekuatannya juga menurun gitu, kekuatan dalam waktu berperangnya ya. Jadi dan akhirnya menang dan itu campur tangan Tuhan. Jadi Musa cuma angkat naik turun gitu, tapi yang kasih kemenangan Tuhan. Itu salah satu contohnya. Selanjutnya ada favorit kakak nih, ada Raja Daud. Raja Daud yang menang berperang one on one itu ya. Daud berperang melawan Goliat. Dan Daud cuman pakai nama Tuhan alam semesta dan batu kali gitu ya, batu kecil dengan ketapel, dia bisa mengalahkan Goliat yang mungkin sebelumnya memandang rendah dia gitu ya. Itu juga karena Tuhan pahlawannya ya, Yahweh. Kemudian di ayat tadi ada juga bergirang bersorak karena kita. Jadi Tuhan tuh ngasih kita kemenangan dan waktu kita menang kan kita pasti bersuka ya, bergirang gitu. Jadi Tuhan tuh pengen kita tuh bersukacita, karena waktu kita bersukacita dia juga bersukacita kayak gitu ya. Jadi dia mau kasih kemenangan buat kita, buat nunjukin bahwa dia tuh sayang sama kita, makanya dia kasih kemenangan supaya kita bersukacita. Di ayat tadi ada kan ya, memperbarui kita dalam kasih-Nya. Tuh gimana kita nggak makin kagum kan ya sama Tuhan kita, pahlawan perang kita ya, perang tanda kutip maksudnya, bukan melawan darah atau daging, tapi melawan godaan-godaan iblis gitu ya, roh-roh jahat. Sekarang kita lanjut ke definisi pahlawan ya. Kakak mau nanya dulu nih. Kalau menurut kalian, pahlawan itu apa sih?
Coba, menurut kalian apa kalau pahlawan? Ya, kalau menurut kakak, dan lewat firman yang sudah dibaca tadi, pahlawan itu seseorang ya pastinya ya, seseorang pejuang yang punya jasa gitu ya, punya jasa untuk apa? Salah satunya bisa membela kebenaran gitu ya, untuk menyelamatkan sesuatu gitu ya. Biasanya sih dalam perang gitu. Dan biasanya kalau misalnya ditanya siapa sih pahlawan dalam hidup kalian gitu ya, mayoritas kebanyakan pasti jawabannya pertama Tuhan gitu ya. Tuhan Yesus kan tadi ya pahlawan perang kita. Kemudian ada juga orang tua, terus ada juga guru. Kalau kalian siapa sih pahlawan di dalam hidup kalian gitu, kalian bisa jawab sendiri ya. Oke, terus kita mau lanjut lagi. Kenapa sih kita harus jadi pahlawan gitu? Kenapa sih harus meneladani pahlawan perang kita tadi Tuhan? Terus udah gitu kenapa kita harus belajar tentang pahlawan sih? Apa tujuannya? Kita mau baca dulu ya. Kita mau lihat di ayat sebentar ya. Di ayat yang Wahyu 2 ayat 26, boleh disiapin Adek, sama Lukas 16 ayat 10. Kita baca bareng-bareng. Wahyu 2 ayat 26, di sini dikatakan, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Nah, jadi tujuannya supaya apa? Supaya menang tadi kan ya, selain kita bisa bersukacita, bersorak, Tuhan akan kasih kuasa atau akan kasih berkat, akan kasih kita tanggung jawab yang lebih besar lagi gitu ya. Karena kita mau lihat dulu yang Lukas tadi 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Di situ ada barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kayak gitu. Jadi Tuhan mau kita tuh menang dalam perkara yang ya udah kecil dulu deh gitu ya, nggak usah yang perang gitu harus ke Afghanistan atau kemana gitu, enggak. Tapi perang melawan diri kita sendiri dulu, godaan-godaan tadi iblis gitu ya, godaan roh jahat. Nah, tapi sebelum kita ke sana ya, gimana sih caranya Kak? Nah, Kakak mau promosiin dulu nih ya pahlawan-pahlawan yang selain Tuhan Yesus gitu ya. Ada pahlawan Indonesia. Kita main kuis-kuisan sebentar ya deh. Coba Kakak mau nanya. Pahlawan perang Tapanuli, siapa yang tahu? Ada Kamaya di situ yang tahu, angkat tangan, tapi sayang tidak bisa ya. Jadi adik aja di rumah. Perang Tapanuli itu Kakak kasih dulu waktu, clue-nya itu Raja Hutan. Ya, Sisinga, Mangaraja ya. Kemudian kita mau lanjut, yang kedua, coba tebak-tebakan dulu. Pahlawan perang Padri. Ada yang tahu? Kameramen tahu? Tidak tahu. Itu kalau kita kejeduk ya, kadang suka ada apa tuh di kepala. Itu clue-nya. Iya, ada Imam Bonjol ya. Satu lagi pahlawan revolusi nih. Pahlawan revolusi nih. Ada siapa tuh? Clue-nya itu nama jalan yang ada restoran di Bandung. Iya, betul sekali kamu ya, Jenderal Sudirman ya. Kalau misalnya pahlawan Indonesia itu kita bisa lihat kan ya, kalau misalnya nonton, baca gitu ya, perjuangannya itu pantang menyerah gitu ya. Makanya kan kita punya bendera merah putih darah gitu ya. Jadi lambang perjuangan dan juga keikhlasan ya kalau putihnya kan ya. Kemudian kalau di Alkitab pahlawan yang Kakak kagumi gitu ya, ada Bapak Abraham. Dia itu pahlawan iman ya, pahlawan iman yang mau mengorbankan anaknya. Itu tuh harus perang dulu kan di dalam batinnya, maksudnya untuk mengorbankan sesuatu. Kayak gitu ya, itu satu teladan Kakak. Yang kedua ada Kang Yusuf. Ada Kang Yusuf itu maksudnya dia bisa menang melawan godaan. Jadi godaan dari istri Potifar kan ya waktu itu, tapi dia bisa menang. Itu teladan juga, pahlawan iman ya. Yang selanjutnya ada Ayub. Mungkin kalian yang dalam keadaan lemah, sakit gitu ya, bisa meneladani pahlawan Ayub. Karena apa? Ayub juga berjuang gitu ya, dan akhirnya menang sampai akhir walaupun dia sakit-sakit kayak gitu. Itu pahlawan iman dari Alkitab. Nah, sekarang intinya nih. Kalau tadi kan ada pahlawan Indonesia tuh. Terus udah gitu ada pahlawan iman dan Injil. Sekarang Kakak mau nanya,
kalau kita udah jadi pahlawan apa sih? Sudah jadi pahlawan idaman juga kah? Semuanya PI ya. Nah, kita juga salah satu Laskar Kristus yang bisa jadi pahlawan sebenarnya gitu ya. Pahlawan yang berjuang dan menang untuk diri sendiri dan juga buat orang lain. Kalau buat diri sendiri mungkin misalnya berjuang untuk menang dalam hal nyontek gitu ya, jangan nyontek gitu ya. Bisa jujur, itu kamu sebenarnya berperang loh dalam diri sendiri. Waktu kamu nggak nyontek, kamu menang kayak gitu. Itu ada perjuangan ya. Kemudian ada juga mungkin kecanduan main game addict gitu ya. Kalau kamu bisa menang, maksudnya apa menang? Kamu bisa mengendalikan waktu, maksudnya bisa atur waktu, bukannya malah diperbudak sama waktu kayak gitu ya. Jadi kamu bisa menang, bisa berjuang tanpa harus kalah. Jadi gara-gara main game nggak mandi gitu, misalnya gara-gara main game lupa buat PR atau belajar kayak gitu ya. Atau mungkin yang paling sering, kakak juga masih sering mengalami malas ya. Kita masih kadang suka kalah gitu ya dalam peperangan melawan yang namanya malas, musuh malas gitu ya. Jadi itu kalau untuk diri sendiri. Kalau untuk orang lain, mungkin pahlawan untuk orang lain, mungkin untuk keluarga. Apakah kalian sudah jadi pahlawan buat keluarga kalian? Kalau pahlawan dalam keluarga mungkin jaga nama baik mereka kali ya, gitu ya. Atau mungkin bantu mereka gitu kalau misalnya mereka butuh. Jangan kalau di luar kita mau bantu, tapi kalau keluarga sendiri susah banget gitu dimintain bantuan gitu ya. Atau mungkin apalagi ya kalau keluarga. Ya mau denger juga cerita mungkin ke mereka juga ya. Jadi bantuan, nggak cuma bantuan secara fisik, tapi kita mau denger, mau peduli sama mereka. Jadi pahlawan ya. Selanjutnya kalau di sekolah, lingkungan sekolah, pahlawannya itu tadi. Kita mau ya rajin belajar lah ya. Mungkin sekarang lagi online ya, nggak offline. Tapi kita mau tetap semangat belajar dan lakukan buat Tuhan. Kayak gitu. Jadi yang serius, nggak main-main. Kalau pahlawan buat teman mungkin banyak kali ya pengalaman kalian. Kalau pahlawan buat teman-teman, ya bantu gitu ya. Mau dengar cerita juga. Terus nggak cuma mau memanfaatkan, nggak. Tapi ya bisa bisa saling lah kayak gitu ya, tapi bukan untuk memanfaatkan tuh. Kalau untuk lingkungan alam ya sederhananya ya jadi pahlawan untuk mengutin sampah gitu ya. Jadi mengutin sampah itu juga jadi pahlawan kebersihan ya kayak gitu ya. Jadi pahlawan kebersihan, kamu ngambilin sampah, kamu buang walaupun itu bukan sampah kamu, you are a hero gitu ya. Jadi jaga kebersihan, buang sampah ke tempatnya, walaupun bukan punya kamu bisa ambil, jadi pahlawan kebersihan, contohnya kayak gitu ya. Nggak nginjak rumput, itu sederhana juga ya. Selanjutnya kalau untuk negara nih, karena kita kan dalam rangka ulang tahun ya, Indonesia yang 75, ternyata udah lansia juga ya, sudah tua Indonesia kita ya. Nah kalau untuk negara mungkin selain belajar yang rajin, mungkin kita bisa membanggakan dengan talenta skill kita yang selama ini mungkin terpendam gitu ya. Selain bisa banggain Tuhan, buat negara juga kita bisa jadi aset ya. Contohnya, kakak jadi inget sama siapa ya? Yemima, Abigail, ada Mika Lorencia yang suka nari gitu ya. Mungkin kalian bisa suatu saat nanti gitu membanggakan selain Tuhan gitu negara Indonesia, mungkin ke kancah internasional gitu ya. Jadi punya konten apa, kalau sekarang kita latih ya, kalau yang terkenal ya, latih challenge gitu ya. Kalau kalian mungkin asak challenge mungkin ya dengan nari karo gitu ya. Karo kan kebudayaan Indonesia, tapi kalian bisa bawa ke luar negeri suatu saat nanti ya. Itu kakak memotivasi buat kalian yang punya talenta. Selanjutnya mungkin ada Brema Saputra ya, terus ada lagi Esa Brena gitu ya, yang suka main bola. Mungkin suatu saat nanti juga kita bisa gitu menang di Piala Dunia gitu, Indonesia gitu ya. Cuman itu tadi, kita mau ngasah nggak skill, kemampuan, talenta kita gitu ya. Karena kebanyakan kita tuh malu dan mager gitu, nggak mau gerak gitu ya. Ada siapa lagi? Ini kakak inget sama Ezra. Ada Ezra yang bisa gambar. Dia kalau gambar tuh bagus banget. Mungkin suatu saat juga nanti Ezra bisa membanggakan Indonesia gitu ya dengan karyanya. Selanjutnya ada siapa lagi ya? Banyak sih sebenarnya yang berpotensi anak kelas remaja yang bisa banggain ya. Erik ya, itu aset juga tuh, ada Erik ya. Erik, ada siapa sih kakaknya Erik itu namanya? Inestesia. Nah, Inestesia itu mungkin suatu saat ya, kita lagi COVID-an ya, COVID gitu ya sekarang, menemukan mungkin kalian nanti suatu saat nanti ya. Tapi kita berharapnya tahun depan udah ada ya. Tapi suatu saat nanti mungkin kalian jadi penemu ilmuwan
yang bisa menyelamatkan Indonesia gitu ya, atau apapun. Jadi banyak cara sebenarnya untuk boleh jadi pahlawan. Jadi nggak usah mikir yang, aduh harus pahlawan teh harus ke Afghanistan, harus kemana, enggak ya. Pahlawan tuh mulai dari sini gitu, dari dimana kamu berdiri, kayak gitu ya. Dan caranya gimana Kak Egi? Kita akan akhiri dengan baca di Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Kita lihat dulu bareng-bareng. Kakak minta baca bareng-bareng ya dari rumah ya. Kita biar ini mungkin bisa jadi tips dan tekad kita juga. Sebentar ya, kakak lihat dulu di Efesus 6 ayat 10. Di sini ada perlengkapan rohani, perlengkapan senjata Allah. Kalian baca sendiri ya nanti bareng-bareng, maksudnya baca sendiri di rumah. Kakak akan rangkum. Di sini ada 6 senjata yang kita harus punya atau lengkapi. Kalau kalian main PUBG kan ada skin ya. Kita juga punya ini gitu ya, harus lengkap kayak gitu ya. Harus update kayak gitu. Apa aja sih? Pertama tuh ada ikat pinggang kebenaran. Mau jadi pahlawan ya harus benar dulu. Gimana kita mau berperang buat orang lain kalau kitanya juga ngaco gitu ya. Jadi harus benar. Yang kedua ada baju jirah keadilan. Ya, pahlawan kan berperang untuk keadilan. Kalau kitanya aja nggak adil gimana? Susah gitu ya. Jadi kita harus jadi orang yang benar dan adil. Yang ketiga ada kasut kerelaan memberitakan Injil, damai sejahtera. Nah ini mungkin tujuannya. Kita tuh jadi pahlawan untuk beritain Injil, bukan buat membanggakan diri, tapi nama Tuhan yang dimuliakan. Orang lain bisa lihat, oh itu tuh pengikut Kristus, laskar Kristus, makanya dia tuh jadi pahlawan, kayak gitu ya. Jadi kita ngasih damai sejahtera buat orang dan buat Tuhan. Itu sih, balik lagi ke kemuliaan Tuhan ya, segala sesuatunya kan untuk kemuliaan Tuhan. Selanjutnya ada perisai iman. Ya, kita tuh pahlawan yang percaya sama siapa? Karena kita punya kekuatan yang adikodrati. Adikodrati itu maksudnya yang supranatural. Yang punya itu siapa? Ya Tuhan Yesus yang bisa melakukan mujizat. Jadi kita imannya ke Tuhan Yesus. Karena kita beriman sama Tuhan Yesus, kita bisa. Yang buat kita bisa siapa? Tuhan Yesus. Kayak gitu ya. Selanjutnya ada ketopong keselamatan. Nah ini juga penting. Kita harus selamat dulu. Selamat ya, diselamatkan oleh Tuhan Yesus pastinya. Baru kita bisa bagikan keselamatan itu melalui perbuatan kita, perkataan kita. Dan seperti slogan Indonesia ya, sekali merdeka tetap merdeka. Kita juga gitu, sekali kita sudah diselamatkan Tuhan, lahir baru, ya untuk selamanya. Itu kebenaran yang juga kelas remaja harus yakini ya. Karena beberapa kali suka ditanya masih bingung-bingung ya. Sekali merdeka tetap merdeka deh, sekali selamat tetap selamat untuk selamanya. Dan yang terakhir ada pedang roh. Nah ini yang paling penting deh, firman Allah. Pedang roh kan main ya, waktu kita lagi perang tuh kan pakai pedang ya. Kalau yang lain kan perlengkapan ya, untuk boleh menjaga diri gitu ya. Pedang roh itu ada firman Allah. Nah ini yang harus sering kita mainkan, sering kita latih. Maksudnya apa sih firman Allah? Kita harus sering baca firman lah, saat teduh, berdoa, ibadah, kayak gitu. Makanya kakak-kakak kelas media remaja tuh nggak pernah capek untuk ngingetin kalian, bahkan sampai ngirim-ngirim gitu ya bahan-bahan renungan. Supaya apa? Supaya kalian terus berlatih gitu, pedangnya tuh dipakai gitu. Jadi waktu lagi perang sama godaan iblis, sama roh-roh jahat, ya kita bisa menang. Tapi ini baca Alkitab aja males gitu ya, atau enggak baca Alkitab aja nggak tahu gitu ya, masih yang mana sih Yahweh teh apa misalnya kayak gitu ya, nggak tahu. Tapi lewat firman kali ini Kak Egi mau menyemangatin kalian lagi untuk boleh jadi pahlawan-pahlawan, laskar Kristus yang benar-benar pahlawan gitu ya. Jadi nggak cuma titel doang pahlawan, yang punya 6 senjata tadi. Oke? Jadi itu dari kakak buat kelas remaja. Jadi kalau mungkin besok kalian mau merayakan kemenangan Indonesia, mungkin biasanya suka lomba kan ya, panjat pinang, makan kerupuk gitu ya. Mungkin besok akan berbeda gitu ya, mungkin nggak bisa lagi lomba-lomba. Tapi kakak mengajak kalian untuk boleh berlomba, untuk boleh jadi pahlawan buat Kristus, jadi laskar Kristus yang sejati. Dengan apa tadi? Dengan yang sederhana, yang tadi perkara kecil, tapi Tuhan akan kasih perkara yang besar kalau kita mau setia. Jadi yuk pahlawan-pahlawan idaman kelas media remaja, mari kita teladani Tuhan Yesus yang Yahweh kita, teladani tadi pahlawan Indonesia, pahlawan iman, Injil, dan mungkin salah satunya nanti kita akan jadi pahlawan idaman yang memuliakan nama Yesus. Itu aja dari Kak Egi. Kita akan tutup firman ini di dalam doa. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Panglima Tentara kami yang paling tertinggi Tuhan, kami mau datang Tuhan ke markas besar Kerajaan Sorga.
Terima kasih Tuhan, Kau boleh kirimkan kami untuk boleh jadi pahlawan-pahlawan di bumi Tuhan. Urapi, pakai kami, berkati, sehingga kami boleh jadi pahlawan dimanapun kami berada. Terlebih boleh jadi pahlawan buat diri kami sendiri Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ajar kami untuk boleh setia dalam perkara kecil dulu Tuhan, sehingga kami boleh dikaruniakan perkara yang lebih besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi dari Kak Egy ya. Iya. Sangat terberkati tadi firman Kak Egy tentang pahlawan ya. Jadi buat adik-adik, walaupun kalian berbeda-beda ya, mungkin aku pahlawanku orang tuaku, aku pahlawanku ya banyak ya. Mungkin ada tokoh-tokoh pahlawan, tokoh pahlawan, iya. tokoh. Tapi banyak ya. Iya, banyak. Tapi ingat, pahlawan yang sejati adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke? Oke. Kita mau mengumpulkan persembahan. Sambil kita kumpulkan persembahan, kita mau Persembahannya bernyanyi dikumpulkan siapa, Kak? ke orang tua ya. Aku Nanti orang tua ya Oke. ngasih ke gereja gitu. Kita mau persembahan, kita nyanyi lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi, soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi, soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oke, kita sudah mulai di penghujung ibadah kita ya. Iya, Kak. Oke, tapi kita mau berdoa siapa dulu? Kak Elvani, boleh adik-adik kita mau berdoa? Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Oke, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Tuhan boleh sertai kami selalu di awal hingga akhir ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam setiap rancangan-Mu. Kami percaya Tuhan pada masa COVID ini Tuhan Engkau berikan rencana yang indah bagi kami Bapa. Kami tahu Tuhan telah lama kami tidak berjumpa dengan teman-teman kami di ibadah sekolah minggu seperti biasa Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan akan ada waktu yang baik. Di hari yang baik Tuhan sediakan Tuhan. Tuhan kami mau berdoa untuk bagi negara kami Bapa yang akan merayakan hari kemerdekaan Bapa. Kiranya Tuhan bukan hanya negara ini yang merdeka, tapi juga hati kami yang merdeka oleh iman-Mu dan firman-Mu Tuhan. Tuhan juga berkati orang tua kami, berikan kesehatan, rezeki juga Tuhan. Kami percaya apapun yang dilakukan orang tua kami, Tuhan berikan yang terbaik Tuhan. Juga Tuhan berkati setiap guru sekolah minggu Bapa, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati sekolahnya, Tuhan berkati perkuliahan, juga Tuhan berkati pekerjaan setiap guru sekolah minggu. Kami taruh dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang lengkapi semuanya kebutuhan guru sekolah minggu Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, kiranya
Dari gereja ini nama-Mu tetap termuliakan sehingga kami tetap dapat beribadah dengan baik Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami meminta maaf untuk setiap dosa dan kesalahan kami perbuat. Kiranya Tuhan ampunkan supaya kami layak disebut anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sempurnakan doa ini dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Madia dan semuanya. remaja. Tapi kita masih ada aktivitas ya, Kak? Oh iya, ada Ya. aktivitas ya untuk adik-adik Madia dan remaja. Kakak akan menunjukkan aktivitas untuk merayakan kemerdekaan besok. Dengan caranya apa, Kak? Oke, jadi aktivitas kita itu membuat sebuah hiasan 17-an. Oke, aktivitas kita ada hiasan untuk kemerdekaan ya, Kak Erika Iya, ya. hiasan kemerdekaan. Nah, ada contohnya satu yang seperti ini. Nah, ini kakak buat dari kertas yang berwarna merah dan putih. Nah, biasanya kita buat bentuknya kipas dulu, warna merah, putih seperti ini adik-adik. Dan kalian boleh tempelkan di pintu atau di tembok rumah, bisa jadi hiasan untuk menandakan kita merayakan kemerdekaan Indonesia ya adik-adik. Nah, ada satu lagi ya, Kak? Iya, ada satu lagi. Ini mudah banget, gampang ya. Jadi ini tinggal dipotong-potong, terus dilem gitu, dibuat Seperti bulat, rantai. ya. Terus disambung-sambungin deh. Jadi udah kayak kelihatan merah putih Hari Kemerdekaan Indonesia. Gitu ya. Hari Kemerdekaan Indonesia ke berapa sih, Kak? 75 ya? Kak. Iya, 75. Oke, Ya. Kakak tunggu. Bentar, Kak. Ada Apa, satu Kak? lagi nih. Biasanya kalau kita cewek-cewek sukanya yang unyu-unyu ya, Kak ya? ini biasanya kalau misalkan kita ada Lomba makan pertandingan. kerupuk. Iya, ini pertandingan Iya. lomba makan kerupuk. Nah, Kalian boleh contoh seperti ini juga, seperti ini, ataupun yang seperti ini. Atau kalian punya kreativitas sendiri, itu sangat diperbolehkan. Jadi kakak tunggu kalian mengupload baik di Instagram KKR Bandung Pusat, Facebook, ataupun di WA. Untuk media ada WA-nya, boleh dikirim ke sana. Kakak tunggu. Remaja boleh kirim juga ke nomor Bandung KKR Bandung Pusat. Oke, jangan lupa ya, kakak tunggu kreativitas kalian dan bagaimana sih kalian merayakan kemerdekaan. Oke, Indonesia, Kak. oke? Nah, kita udah selesai ibadah, kita udah puji Tuhan, kita sudah firman Tuhan juga. Saatnya kita pamit ya, Kak. Pamit untuk hari ini dan kita bertemu lagi minggu depan ya adik-adik. Dadah. Dadah. Selamat hari Minggu. Selamat Tuhan hari Yesus Minggu. berkati.